kalau bisa uang niat itu ditabung dengan baik agar kita 3 tahun tuh selesai punya tabungan, punya uang gitu, nggak dihambur-hamburkan, nanti nyesel teman-teman. Oke teman-teman, balik lagi channel saya. Nah, jadi di video kali ini saya memberikan edukasi lagi seputar Kensuke di Jepang ya. Untuk teman-teman mungkin yang baru datang atau baru bekerja di Jepang, banyak menemui masalah kayak kerja belum bisa, ini belum bisa, sering dimarahin. Nah, itu hal yang wajar teman-teman. Kita baru masuk dan kita dimarahi itu wajar. Kenapa bisa begitu? Karena kita belum tahu kerjaannya seperti apa, dan apa ya, kita masih lambat, belum bisa cepat kerjanya, dan belum bisa apa-apa, wajar. Tapi orang Jepang itu kalau kita baru 1-2 minggu itu baik, nggak mungkin kita dimarahin. Cuman lebih dari itu kita akan diocehin teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak bisa-bisa gitu ya mungkin. Orang Jepang tuh maunya sehari itu langsung bisa menguasai semua gitu, maunya cepet gitu. Nah teman-teman, jadi jangan lakukan hal ini kepada orang Jepang, supaya teman-teman tuh dihargai dan tidak terlalu direndahkan gitu. Bukan apa ya, bukan tidak direndahkan ya, supaya tidak sangat-sangat direndahkan gitu. Meskipun kita direndahkan oleh atasan atau siapa, positif lah, cuman setidaknya kita punya hal ini yang tidak bisa kita lakukan dan jangan sampai dilakukan, biar kita tuh nggak nantinya tuh nggak apa sendiri gitu. Apa, jangan lakukan ini ke atasan. Kayak misalnya kita nggak bisa tuh, kita melakukan kesalahan dan kita malah bilang tidak bisa, itu jangan lakukan teman-teman. Kita harus minta maaf, karena apa ya, kalau kita salah pokoknya kita minta maaf. Jangan membantah, jangan melawan omongan, jangan diem, kita minta maaf teman-teman. Saya juga pernah melakukan kesalahan di pabrik saya sesama rekan kerja, cuman saya minta maaf gitu. Tapi orang Jepang itu baik lagi gitu. Cuman kalau kita nggak minta maaf, kita akan disepelekan teman-teman. Kayak, kamu nih nggak guna di sini, kerja di sini nggak guna. Karena kita tuh nggak sopan gitu, kayak nggak punya hati ya. Meskipun kita melakukan kesalahan, tapi kita tuh minta maaf gitu loh teman-teman. Apa beratnya sih minta maaf gitu? Banyak teman-teman mungkin yang baru menyepelekan kata-kata minta maaf itu. Kenapa? Mungkin kebiasaan di Indonesia dan di Jepang tuh hal sepele seperti itu tuh membuat orang Jepang tuh jengkel. Orang Jepang ya teman-teman, kalau sudah jengkel dengan orang itu nggak mau nggak mau dimaafin. Kayak udah nggak perlu lagi kita ngomong enggak ya, besoknya enggak, selamanya enggak gitu. Kalau orang Jepang gitu teman-teman. Dan jangan sampai melakukan berbohong di Jepang. Itu nomor 1, jangan bohong. Kerja jujur tuntas gitu teman-teman. Jangan sampai bohong. Orang Jepang paling benci dengan orang yang bohong teman-teman. Kayak kita ditanyain kenapa kamu tidak berangkat kerja, kita bilangnya sakit, kita bilangnya ini itu, dan ternyata ketika orang Jepang itu tahu, entah itu atasan, entah penanggung jawab, entah saco, tahu bahwasanya kita tuh di rumah malah main atau kemana tidak sesuai dengan izinnya, orang Jepang sangat-sangatlah tidak memaafkan. Kayak kita melakukan kesalahan di pekerjaan,
kita nggak ngaku malah kita nuduh orang, itu lebih bangsat lagi teman-teman. Jangan lakukan itu, pokoknya jangan bohong teman-teman. Kita jujur kalau kita melakukan kesalahan. Misal kita matain apa ya, pekerjaan kita tuh, misal perusahaan gitar tuh, kita jatuh gitarnya patah, kita nggak ngaku. Orang Jepang itu nggak memaafkan kalau kita nggak jujur. Kita harus jujur, langsung minta maaf gitu teman-teman. Jadi orang Jepang itu menghargai kalau kita punya etikat baik ya. Tapi kalau diem aja malah jengkel teman-teman. Jadi untuk teman-teman di Jepang paling utama tuh punya bekal mental sama prinsip yang baik teman-teman. Kalau kita bawa prinsip kita yang jelek dari Indonesia, kayak sering bohong, itu di Jepang itu nggak jadi orang teman-teman, jadi tai di sini. Soalnya orang Jepang itu paling benci dengan orang yang tidak jujur. Jangan lakukan itu. Ketika melakukan kesalahan, minta maaf. Sumimasen deshita, hontoni moshiwake gozaimashita. Pokoknya kalau bisa ke atasan juga teman-teman. Jangan lakukan dan jangan menggunakan bahasa biasa atau bahasa futsu ya. Untuk teman-teman yang di LPK ataupun yang baru datang mungkin tahulah. Jangan pakai bahasa bentuk biasa futsu. Pakai bahasa sopan ke atasan, minimal maske ya teman-teman. Karena biar orang Jepang tuh tahu bahwasanya kita tuh orangnya tuh sopan, nggak sesure. Bukan nggak sopan, tapi sopan gitu. Kecuali dengan sepantaran teman-teman. Saya juga dengan orang Jepang kerjanya, cuman sepantaran, jadi ngomongannya ya lolo gua biasanya teman-teman, ataupun bentuk futsu ya. Cuman kalau ke atasan, jangan sampai melakukan dengan bahasa futsu. Kalau atasan ke bawahan mah bebas. Di tempat saya juga seperti itu, bebas. Dia mau ngomong apa ke kita, bagayaro atau apa, itu bebas. Cuman kalau di tempat saya nggak sampai setoksik itu, nggak toksik, marah-marah cuman nggak toksik. Itu pengalaman saya. Nah, jangan sampai bohong dan jangan sampai menggunakan bahasa futsu ke atasan, kecuali atasan ke bawahan seperti kita, nggak apa-apa. Untuk teman-teman semangat. Mungkin banyak keluhan ketika masih baru kerja di Jepang, tapi itulah proses, itulah langkah kecil kita menuju kesuksesan teman-teman. Kita juga di sini nggak bakal lama, nggak sampai lama kita tinggal di Jepang. Kalau bisa uang niat itu ditabung dengan baik, agar kita 3 tahun tuh selesai punya tabungan, punya uang gitu. Nggak dihambur-hamburkan, nanti nyesel teman-teman. Yakin nyesel. Jangan lakukan lah. Saya pernah mengalami penyesalan itu waktu saya di Taiwan gitu. Jadi untuk teman-teman, jangan boros, kurangi main, jangan membeli hal yang tidak terlalu penting gitu. Belilah sesuai dengan kebutuhan kita aja gitu teman-teman. Dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, selamat malam.